Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KJTMA. Pada part 2 kali ini kita masih membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Lebih tepatnya kita akan membahas hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi kan sebenarnya nun sukun dan tanwin itu dibagi 5. Dan pada kemarin kita telah membahas hukum izhar, yang sekarang kita akan membahas hukum idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Langsung kita perhatikan di sini pertanyaannya, apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Jadi kalau bisa ini sebenarnya harus kita hafalkan huruf demi hurufnya, dan jadi kita ketika membaca Al-Quran kita tahu jika bertemu huruf ini maka dia dibacanya seperti apa, karena termasuk hukum apa. Jadi adalah alangkah baiknya jika kita dapat menghafalkan huruf-huruf ini, huruf-huruf tentang tajwid. Jadi apabila kita bertemu nun sukun atau tanwin, bertemu salah satu huruf hijaiyah, maka ini dibaca apa dan itu dibaca apa. Langsung saja, apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Idgham bin gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang empat. Ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang empat. Itu idgham bi gunnah. Apa huruf yang empat? Yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw berkumpul dalam lafaz yanmu. Maka cara bacanya gimana? Maka cara bacanya adalah dengung. Ialah apa yang dinamakan idgham bi gunnah, ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang empat, yaitu ya, nun, mim, waw. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini, maka dia dibaca dengung. Contohnya bagaimana? Ma min nikmati. Ma min nikmati. Dengung itu min nikmati. Bukan ma min nikmati, tetapi ma min nikmati. Lalu yang selanjutnya adalah may ya'mal. May ya'mal, bukan man ya'mal. Salah kalau man ya'mal, karena dia jika kita membacanya man ya'mal secara jelas, maka dia bukan idgham bi gunnah lagi, maka dia dibaca dengan izhar halki karena dibaca jelas. Adapun jikalau dia bertemu salah satu huruf yang empat ini, ya, nun, min, waw, maka dibaca dengung seperti may ya'mal. Selanjutnya fatham mubina. Fatham mubina. Selanjutnya mimma muhin. Mimma muhin. Apa dalilnya? واضجم بجنات بينمو إذا كان بكلمة كدويا فنبيدا. InsyaAllah dapat dipahami ya hukum idgham bi gunnah. Langsung saja kita lanjut hukum idgham bila gunnah. Jadi bisa dibedakan ya antara idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Bila gunnah, kalau yang tadi adalah idgham bi gunnah, maka sekarang kita akan membahas idgham bila gunnah. Apa yang dinamakan idgham bila gunnah? Ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang dua. Nah, jadi idhar halki kemarin hurufnya ada 6, lalu idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Nah, idgham bi gunnah hurufnya ada 2, yaitu ra atau lam. Lam atau ra. Maka cara bacanya diidghamkan tanpa dengung. Diidghamkan tanpa dengung. Contoh, mir rabbikum. Nun sukun langsung cara bacanya kita langsung masukkan kepada huruf ra-nya. Mir rabbikum khairul lakum rajulur rasyid. Mir rabbikum khairul lakum rajulur rasyid. Diulang, ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang dua, yaitu lam atau ra.
Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang dua ini, maka dia termasuk hukum idgham bi gunnah. Dan apabila dia bertemu dengan salah satu huruf yang empat, yaitu ya, nun, mim, waw, maka dia dibaca idgham bi gunnah atau dengung. Hukumnya idgham bi gunnah itu dengung. Kita ambil contoh nun sukun atau tanwin, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengung. Nah, ini dia bertemu seperti ini. Jadi dia langsung ketemu, maaf ya tulisannya agak kurang sempurna. Ma min ni'mati, kita ambil contoh yang di atas tadi. Ma min ni'mati, nun sukun bertemu nun. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu nun, nun termasuk? Ya, termasuk dia huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengung. Lalu selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Lam atau ra, nun sukun atau tanwin, ini nun sukun ya, dan ini tanwin. Tanwin fathah, tanwin fathah, tanwin kasrah maupun tanwin dhammah. Bertemu huruf lam atau ra, maka dia diidghamkan tanpa dengung. Contoh, mir rabbikum, langsung memasukkan nun sukun ini kepada ra. Jadi bacanya langsung ke ra-nya. Tidak jelas. Tidak dibaca min rabbikum, salah. Tapi dibaca mir rabbikum. InsyaAllah paham ya. Langsung kita ambil contoh dalam Al-Quran. Ini contoh pertama, kita ambil Al-Quran surah Al-Anbiya, surah ke-8, surah Al-Anbiya ayat ke-82. Kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan bukan wa minan nas, wa minasyayatini man yaghusu, ya. Kita perhatikan. Wa minasyayatini man yaghusuna. Ini contoh bacaan apa? Ya, idgham bi gunnah. Karena nun sukun bertemu ya. Karena huruf idgham bi gunnah itu ada 4, ya, nun, mim, waw. Apabila nun sukun bertemu salah satu huruf yang 4 itu, maka dibaca dengung. Jadi dibaca mayyaghusu. Faham ya insyaallah? Kita lanjutkan. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin. Baiklah, tidak ada hukum lagi, maka kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan di ini. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Killa yash'urun. Fokus di sini. Nun sukun bertemu lam, maka ini dibaca idgham tanpa dengung. Karena ini merupakan hukum bacaan idgham bila gunnah, bertemu huruf lam atau ra. Tapi ini bertemu dengan huruf lam, maka dibaca diidghamkan tanpa dengung. Lanjut ke contoh yang selanjutnya. Kita langsung memperhatikan saja pada ayat 87 yang paling bawah. Kita baca dari ayat 87 paling bawah, kita baca dari wadhannuni, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazannuni idza. Ini bukan nun sukun ya. Jadi kita tidak membaca dengung ataupun bagaimana, langsung kita memasukkan huruf dha. Wadhannu idza. Wadhannuni idza.
Karena bukan nun sukun, maka kita langsung masukkan huruf zanya. وَزَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن kita fokus ke sini. أَن نقضي فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَن nun sukun bertemu lam, maka dibaca dengung, diidghamkan tanpa dengung karena dia bertemu huruf lam. Apabila nun sukun bertemu lam, maka dia dibaca dengung. Nah, sekarang pertanyaan dari saya di akhir video kali ini, silahkan komen di kolom komentar jika ada yang tahu. Allan naqdi di sini terdapat sebenarnya banyak hukum ya di sini, tapi saya hanya memfokuskan nun sukun bertemu apa yang di depannya. Jika Allan ini dia bertemu lam, maka disebut hukum idgham bila gunnah. Nah, pertanyaan saya untuk antum-antum semua, uh, selanjutnya allan naqdi ada nun sukun bertemu nun, maka hukum bacaan apakah itu? Saya ulang, ada nun sukun bertemu nun, jadi dibaca allan naqdira alaih. Nun sukun bertemu nun, maka dibaca apa? InsyaAllah semuanya pada tahu, semuanya pada hafal huruf-huruf idgham. Jadi sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.